sebagai yang maha kuasa, maha pencipta, dan lain sebagainya. Sekarang kalau Tuhan, Tuhan itu artinya apa Tuhan? Kita lihat nih Tuhan nih. Coba nih ya. Tuhan itu orang tempat mengabdi. Sebagai lawan kata hamba, abdi, budak gitu. Nomor 2, orang yang memberi pekerjaan, majikan, kepala, perusahaan dan sebagainya, pemilik atau punya toko dan sebagainya. Kurang lebih begitu ya. Jadi sekarang maknanya Tuhan dan maknanya Tuhan di dalam bahasa Indonesia itu sudah mempunyai makna yang berbeda. Oke. Sekarang berarti dari KBBI kita melihat dengan jelas bahwa Tuhan itu adalah generic name atau sebutan umum. Allah atau Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Artinya itu kata Allah itu adalah sebagai proper name ya, atau nama pribadi. Oke. Kita punya presiden namanya Jokowi. Presiden itu sebutan umum. Jokowi itu nama presidennya. Gitu ya kira-kira ya, paham ya? Iya, Oke. Pak. Ini dari KBBI. Coba Ustaz Dondi bukanya di Oxford, coba Oxford. Ini. Saya mau buka nih biblejew.com. Perhatikan nih ya. Biblejew.com ini adalah sebuah proyek penerjemahan dari Rabbi Sadia Gaon. Rabbi Sadia Gaon itu menerjemahkan Torah ke dalam bahasa Arab. Ya, perhatikan nih. Torah atau Pentateuch dalam bahasa Arab oleh Rabbi Sadia Gaon. Tuh harganya kalau mau beli itu $193. Saya pengen beli ini, cuman belum ngumpul tabungannya. Rabbi Sadia Gaon hidup 882 sampai 942 Masehi. Itu adalah orang yang paling dihormati di dalam Yahudi, ya, dalam tradisi Yahudi. Dia menerjemahkan Torah atau Pentateuch itu ke dalam bahasa Arab. Ini bisa diperhatikan nih. Ini ada yang masing-masing kitab nih ya. Ini contoh-contoh kitab yang sudah diterjemahkan. Bentar, Bang Dodi bentar. Ini saya mau ini dulu buat Oten. Pegangan yang kuat ya. Pegangan yang kuat soalnya supirnya nggak mau pelan-pelan nih. Lanjut, Ko Dodi. Nah, ini contoh. Gas, nggak usah pakai rem. Ini contoh yang sudah diterjemahkan ya. Perhatikan di situ ya. Ini adalah bahasa Ibrani. Terus kemudian kita contoh lagi. Contoh daripada karya kami ya yang menjadi bahasa Judeo-Arabic text ya, artinya bahasa Ibrani tapi kalau dibaca itu bacaannya seperti bacaan dalam bahasa Arab ya, into standard Arabic lettering. Nah, tolong diperhatikan nih. Di sini ada Genesis ya atau Bereshit pasal 2 nih, perhatikan nih ya, ayat 1 nih. Di sini ada kata apa nih? Lihat nggak nih? Allah, Apa nih bacanya? Allah. Allah. Nah, Iya. jadi orang Yahudi yang menerjemahkan nama Tuhan ke dalam bahasa Arab, mereka menggunakan kata apa nih? Allah. Iya. Ya, Allah. jelas kan? Jelas, Pak. Pertama tadi KBBI ya sudah menjelaskan bahwa Allah itu adalah nama daripada Tuhan dalam bahasa Arab. Sekarang saya perhatikan, Al-Munjid. saya tunjukkan lagi nih. Ini ada sebuah kamus. Ini kamus bahasa Arab. Yang menyusun siapa? Apakah orang Islam? Bukan. Yang menyusun kamus bahasa Arab ini pendeta Katolik. Namanya pendeta Louis Makluf. Kita buka di sini. Saya udah kasih tanda nih. Kata Allah itu artinya apa sih? Ya, perhatikan nih. Ada yang bisa baca? Allah ismu al-zat, al-wajib, al-wujud. Ismu itu apa ismu? Nama. Nama. Allah itu adalah nama daripada al-zat yang harus apa? Yang al-wajib dan ul-wujud. Dari Allah itu adalah nama dari zat yang ada dan maha ada gitu. Kira-kira gitu terjemahannya lah ya. Saya bukan ahli bahasa Arab. Oke. Dikit boleh tak Doni, Ini- saya nambahin dikit. Hah? Nambahin dikit boleh. Oh, sebentar, saya belum selesai. Oke ya, tadi
apa tadi pertama KBBI, yang kedua Rabi Sadia Gaon, orang Yahudi yang menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Saya di sini punya nggak ya, ada kitab namanya Al-Butros, Bible dalam bahasa Arab yang menyusun Dr. Butros namanya. Dia juga menggunakan kata Allah itu sebagai proper name. Iya Pak, Ya. benar Pak. Saya udah lihat, benar. Oke, terus kemudian yang berikutnya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pembukanya nulisnya apa keterangannya? Atas Tulisannya apa? rahmat Allah. Rahmat Allah yang Maha Kuasa. Berarti Allah itu juga nama, ya, nama daripada Tuhan yang Maha Esa. Gitu. Jadi sebenarnya kata Allah itu sebenarnya adalah proper name. Menurut siapa? Menurut KBBI, menurut Yahudi, menurut Kristen Arab, menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang Kristen Indonesia menggunakan kata Allah itu sebagai generic name atau sebutan umum gitu. Oke. Jadi seolah-olah orang Kristen Indonesia itu menggunakan kalimat begini. Siapakah Jokowinya Indonesia gitu. Kurang lebih begitu. Jadi kan salah kaprah gitu kan. Nama dijadikan sebutan umum, padahal sebutan umum itu adalah nama daripada Tuhannya umat Islam gitu. Iya, Paham benar ya? Pak. Sip, Benar ya? paham Pak, paham Pak. Paham banget. Silakan. Kita tunggu. Ya, kasih waktu nyebat ya. Ini Saber, yang pertama tadi dari KBBI. Berarti LAI dalam menerjemahkan melanggar kaidah penerjemahan karena tidak memakai atau mematuhi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, itu nama, proper name. Jadi kalau kita bertanya, Presiden, siapakah nama Anda? Kan kita bertanya namanya nih, proper name. Iya, benar Akan dijawab, nama saya Pak Jokowi, gitu kan? Tapi akan menjadi salah dalam tata bahasa Indonesia ketika kita bertanya, Jokowi, siapakah nama Anda? Terus dijawab Presiden. Ini salah nih dari sisi penerjemahan. Siap, benar Pak. Kemudian yang kedua, tadi dari Rabi Saadia Gaon. Catat ini, catat. Islam tidak pernah mengemis-ngemis kepada kitabnya orang lain, kepada umatnya orang lain. Jadi Rabi Saadia Gaon sendirilah yang menyetarakan Yud He Fa Fe dengan Alif Lam Lam Ha atau Allah. Itu catat tuh, kita nggak ngemis-ngemis, dia yang menyetarakan. Buktinya apa? Sampai sekarang nonton tuh di YouTube ya, bahwasanya banyak rabi-rabi Yahudi mengatakan keturunannya Ismail itu menyembah Tuhan yang sama. Iya, benar Pak, benar. Itu kan, Iya. mereka iya. kalau kepepet nggak ada sinagog, boleh beribadah di masjid gitu. Di Benar, luar negeri, iya. di luar negeri. Ya, saya umum. udah lihat. Saya udah lihat Oke. videonya orang Itu Yahudi. bukti ya. Ya, tapi yang dicatat Rabi Saadia Gaon, kita tidak mengemis-ngemis, dia yang menyetarakan, menyejajarkan Yotefafe dengan Allah. Tapi tidak pernah Yotefafe disejajarkan dengan Yesus. Yotefafe disejajarkan dengan Roh Kudus, nggak pernah, itu bukti itu. Terus yang ketiga tadi Kamus Al-Munjid yang mengarang seorang Fater, ya, Fater orang Katolik gitu. Nah, terus tadi ya Rabbi Tovia Singer juga bilang begitu ya. Rabbi Tovia Singer ini pernah nih dialog langsung nih, berdiskusi langsung ya dengan Ustadz Donditan, sahabat dekatnya Ustadz Donditan. Rabbi Tovia Singer juga salah satu gurunya dari Bunda Etika yang mengajarkan belajar bahasa doang. Tapi kalau Bang Billy, beliau memang praktisi Yahudi ya, Bang Billy. Terus yang terakhir tadi apa ya, panjang banyak lupa ya, intinya gitu lah, udah dapet ya mengenai hal ini. Siap, Lanjut, Pak, siap. standby. Ustaz Onggal, saya mau tanya, bukankah itu satu strategi yang digunakan untuk mengelirukan umat Islam? Bagi saya dia bukan mengemis, dia menggunakan isu-isu nama-nama Islam itu
seperti Allah tadi untuk mengelirukan atau mempengaruhi umat Islam yang awam. Oke, kalau di dalam pengertian saya ya dapat sumber jari juga dari Ustadz Donditan, mereka itu harus menyesuaikan di mana agama mayoritas berada. Ketika Kristen masuk ke India misalnya, mayoritas Hindu, mereka akan ke Hindu-Hinduan. Ketika Kristen masuk ke Indonesia, mereka akan tampak seolah-olah ke Islam-Islaman. Ya. Makanya diambillah kata Allah, Rasul, dan sebagainya ya. Jadi artinya apa? Supaya bisa memurtadkan umat Islam, mereka bilang, oh Yesus itu sama dengan Isa Al-Masih. Tapi begitu kita jawab, kita tanya mana dalilnya Yesus berkata akulah Allah atau sembahlah aku, lari terbirit-birit mereka, oh tidak, Yesus dan Isa Al-Masih berbeda. Ketika kita membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan, beliau seorang nabi yang mulia, seorang utusan Tuhan yang mulia, itu. Jadi mereka memang ada unsur misionaris untuk bisa masuk ke dalam umat beragama mayoritas. Standby. Ya, sebentar buat teman-teman semuanya, sebentar ya. Jangan biarkan mereka sukses mereport channel ini ya, akun ini ya. Kita bantu tab-tabnya ya, digaspol terus tab-tabnya ya. Ini ada 500 orang, anggap muslimnya 400, dibantu tab-tabnya ya. Oke Pak. Mohon kesadarannya ya, lanjut. Oke Pak, saya 79 ini. Ya Pak, saya ada kesimpulan sedikit Pak untuk oten-oten ya. Sebenarnya kalau mereka berdiskusi dengan Islam, mereka itu belum levelnya gitu Pak, karena mereka untuk mengalahkan Unitarian aja mereka belum mampu gitu. Unitarian itu kan mengakui satu Tuhan, Binitarian mengakui dua Tuhan, Trinitas itu yang sekarang gitu, Kristen. Nah, kalau dia berdebat dengan orang Islam, justru di Unitarian pun mereka belum mampu gitu Pak, saya udah ngelihat gitu. Ya, seperti itu Pak. Kalau mau berdebat sama orang Islam, ya Oten itu coba debat dulu sama Unitarian. Apakah konsepnya sama? Apakah sama gitu? Kristenan itu seperti apa gitu? Di situ terlihat Pak, bahwasanya ada kesinggungan antara ketuhanan di situ Pak. Ya intinya secara singkat, Islam kalau mengenai tauhid sudah final ya. Tidak ada perdebatan mengenai nama dari sesembahan umat Islam. Ada namanya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita bisa definisinya Tuhan seperti apa, pencipta langit dan bumi, dan dia tidak setara dengan Laisa Kamisli Sayun. Terus kemudian yang surat yang pendek dari surat Al-Ikhlas itu sudah cukup itu menggambarkan benar Pak, benar. Konsep ketuhanannya umat Islam. Ini ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Alfi, tapi yang dibawa dulu ya, izin host, karena kita juga mau berkomunikasi dengan Iwan Villa di live chat. Ada dari Bang Ridwan Nayasapati, Ustadz Dondi, bukan Doni ya, Ustadz Donditan mau tanya apakah perjanjian lama itu ajaran Yahudi dan perjanjian baru ajaran Kristen. Ustadz Donditan kalau sudah siap, monggo standby. Maaf ya, ini ada Oten kelas jemaat ya, mau minta naik dari tadi, ada berapa orang ini. Maaf saya nggak terima. Oke, saya turun, terima. Pak, saya turun. Enggak apa-apa. Saya nggak terima Oten kelas jemaat di sini. Bukan kelasnya guru kita Pak Doni ya. Silakan Ustaz Unggul lanjut. Allahu Akbar, benar. Izin masuk. Iya. Itu tadi kalau Ustadz Dondi udah siap ya, kalau belum saya wakili, nanti kalau salah dikoreksi dan dilengkapi oleh Ustadz Dondi. Oh lanjut Tad. Ada pertanyaan tadi bahwa Ustadz Dondi mau tanya apakah perjanjian lama itu ajaran Yahudi dan perjanjian baru ajaran Kristen. Lanjut Tad, standby. Gedein host. Ya, kalau secara umum perjanjian lama itu bicaranya agak sedikit ini ya, kalau agak rancu gitu ya. Kalau ditanya benarkah perjanjian lama itu ajaran Yahudi,
Kalau menjadi perjanjian lamanya yang sudah menjadi Bible-nya Kristen, bisa dikatakan bukan murni ajaran Yahudi. Kalau yang murni ajaran Yahudi itu adalah kitab yang tanah, yang sebelum diterjemahkan menjadi Septuaginta. Kalau yang dari Septuaginta sudah diterjemahkan menjadi perjanjian lama, itu bisa dibilang bukan murni ajaran Yahudi. Kalau yang perjanjian baru, apakah ajaran Kristen? Ya betul, kalau perjanjian baru itu ajaran Kristen. Tetapi banyak di dalam perjanjian baru sendiri ayat-ayat yang sebenarnya boleh dikatakan ditafsir dengan tidak pada tempatnya gitulah. Contoh misalnya di Yohanes 17 ayat 3 sudah jelas-jelas di situ tulisannya apa? Bahwa inilah hidup yang kekal dengan mengenal Engkau Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang Kau utus. Sebenarnya kan sudah jelas ya begitu ya. Cuman oleh orang-orang Kristen yang beraliran Trinitarianisme, mereka mengatakan gini, betul bahwa Bapa itu adalah satu-satunya Allah yang benar. Tapi, nah ada tapinya, di belakang selalu ada tapinya. Tapi Bapa itu sudah juga bermanifestasi dalam bentuk manusia, yaitu Yesus. Juga bermanifestasi dalam bentuk Roh Kudus gitu. Jadi mereka selalu menyangkal atau menafsirkan dengan dogma mereka sendiri gitu. Nah itu yang ya kalau mau dibilang ajaran Kristen ya Kristen yang mana dulu, karena dari satu PB itu bisa menimbulkan ajaran Trinitarianisme, bisa menimbulkan ajaran Unitarianisme, bisa menimbulkan oneness. Jadi ya bisa kita simpulkan kalau PB ajaran Kristen, ya betul ajaran Kristen yang mana dulu gitu, karena konsep ketuhanan mereka sendiri sampai sekarang ini belum kelar gitu. Ya. Nah, kalian di TikTok masih cakar-cakaran dan. Ya. Nah, saya izin ini udah jam 3, jadi saya izin undur diri ya, mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi di waktu selanjutnya. Ya, mohon izin sekalian aja langsung dirungkatin aja. Karena saya juga mau siap-siap subuhan. Ini Ustadz Unggul, besok dilanjut lagi. Kalau bisa besok dari siang aja, dari sore, biar nggak kemalaman kayak gini. Buset, dari siang emang nggak kerja apa? Besok di kamar saya Totundi. Ya gantian, besok di Komal ini ya teman-teman. Di Komal Ustadz Unggul ya. Mohon di follow dulu Ustadz Unggul nih. Totundi satu nih, Alfi luar biasa juga nih dia mempelajari Kristologi. Alfi satu pertanyaan aja karena kita mau pamit, datangnya terlambat. Kalau jadi murid datang jangan telat. Lanjut Alfi, standby. Pak, itu tadi ada yang namanya warga Nazaret yang nanya Unitarian itu seperti apa? Sorry sabar, itu di luar bahasan dan kita udah mau tutup. Gantian Nggak ya. apa-apa, saya jawab aja sebentar, Tan. Saya jawab aja Oke, sebentar. siap. Unitarian. Kalau Unitarian, ya. Ya, Unitarian itu awalnya sebenarnya adalah ajaran dari kelompok yang disebut dengan aliran Arianisme. Pemimpinnya bernama Arius. Ya, mereka itu yang berkonfrontasi dengan aliran Trinitarianisme di Konsili Nisea tahun 325. Ya, itu disebut dengan Unitarian. Mereka menganggap bahwa Yesus itu bukan Tuhan karena Yesus pernah tidak ada. Karena Yesus itu adalah ciptaan. Walaupun itu Yesus adalah ciptaan yang paling mulia, lebih mulia daripada malaikat, tapi mereka tetap menganggap bahwa Yesus itu bukan Tuhan, ya. Secara singkatnya, Unitarian seperti itu. Ajaran Unitarian itu, yang Arianisme itu, setelah Konsili Nisea, itu sudah banyak yang dipersekusi, banyak yang dipenjara, dibunuh, dokumennya dibakar, dan mereka banyak mengungsi ke daerah Timur Tengah, ke Syam, gitu ya. Dan alhamdulillahnya ajaran-ajaran Unitarian ini pada waktu Nabi Muhammad SAW diutus sebagai nabi, banyak orang-orang yang tadinya mengikuti aliran Arianisme ini banyak yang masuk Islam. Tetapi boleh dikatakan aliran Unitarianisme dari sejak abad ke-4 dan seterusnya itu sebenarnya sudah hilang, ya. Nah,
Sekarang ada aliran yang namanya saksi Yehova. Pernah dengar kan ya saksi Yehova ya? Saksi Yehova ini sebenarnya akidahnya tidak jauh berbeda dengan aliran Unitarian yang tadi saya sebutkan. Tetapi sebenarnya saksi Yehova ini adalah sebuah sekte yang lahirnya belum lama sebenarnya. Baru pada tahun 1870 aliran saksi Yehova itu timbul gitu. Alirannya memang tidak jauh berbeda dengan aliran Unitarianisme. Ya. Jadi itu yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Nanti kita bisa jumpa lagi besok atau lain kali ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas perhatiannya ya semua teman-teman yang bergabung di channelnya Kian Santang. Mudah-mudahan channel ini selalu berjaya di udara, di laut maupun di darat. Buset. Kok ada di lautnya, woi? Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan melindungi kita semuanya. Amin. Amin. Amin ya Allah. Ya, buat teman-teman Sekarang membaca besok doa kafaratul majelis. besok jam jam berapa, 9. Pak Tondi? Jam berapa? Jam 8 jam 9. Paling cepat jam 8 atau jam 9 lah kayak tadi lah. Ya, jam 8 jam 9 aja. Mudah-mudahan Saya, besok ya buat teman-teman mohon di follow Ustadz Unggul Sudrajat. Mudah-mudahan besok Burunda Juma bisa hadir. Dan mohon maaf buat teman-teman semuanya, Ustadz Unggul tidak akan menaikkan orang sembarangan ya, kecuali orang yang berkualitas atau bagian dari tim kita ya. Silakan Ustadz Unggul ditutup. Baik, ya terima kasih Ustadz Donditan ya atas ilmu yang diberikan, sangat bermanfaat bagi kita. Dan insya Allah besok kita berjumpa lagi di komal saya, nanti gantian di komalnya Ustadz Donditan juga ya. Teman-teman, ini ilmu yang sangat bagus buat bekal kita kalau memang teman-teman berminat untuk mempelajari kristologi ya. Oke, Masya Allah, Itu dari saya. subhanallah. Udah ditutup. Alhamdulillah Pak, terima kasih semuanya Tutup, Pak Os. atas ilmunya. Baca doa Terima kasih. kafaratul majlis. Langsung aja sama Ustadz, langsung aja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.